Oke, selamat datang dan selamat datang kembali semuanya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas cara menjawab soal reading TOEFL dari mulai nomor 1 sampai nomor 50. Nah, untuk video ini kita akan bagi menjadi 5 bagian atau 5 part. Jadi untuk sekarang kita akan membahas untuk part pertamanya. Nah, jadi kalau di soal reading TOEFL itu ada 50 pertanyaan atau ada 50 soal yang nantinya itu dibaginya berdasarkan bacaan. Jadi misalkan dari nomor 1 sampai nomor berapa itu untuk bacaan pertama, kemudian selanjutnya itu akan berbeda-beda ya. Jadi misalnya nggak akan selalu sama 10 pertanyaan per bacaan, itu akan menyesuaikan nanti di dalam pertanyaannya itu bagaimana gitu. Jadi tidak akan selalu sama gitu. Jadi bukan 50 dibagi 5 jadi setiap bacaan 10, itu tidak seperti itu. Jadi nanti tergantung bacaannya. Nah, teman-teman kita langsung aja ke bagian pertama di questions nomor 1 sampai 11. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada satu bacaan yang terdiri dari 4 paragraf. Untuk sarannya itu disarankan rekomendasinya adalah untuk tidak langsung membaca bacaannya, tapi kita akan loncat dulu ke pertanyaan. Jadi dari pertanyaan itu nanti kita baru lihat kembali ke bacaan gitu. Karena daripada 2 kali kerja, lebih baik kita langsung tahu aja dulu yang ditanyakannya apa gitu. Nah, sekarang kita langsung aja nih ke nomor 1. Nah, untuk yang nomor 1 ini, teman-teman, pertanyaannya, what is the primary purpose of this passage? Nah, yang ditanyakan ini adalah pertanyaan yang menanyakan purpose, teman-teman. Purpose itu adalah tujuannya. Jadi tujuannya penulis ini menuliskan bacaan ini kira-kira untuk apa? Nah, cara menjawab soal purpose itu akan sama dengan cara menjawab main idea, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa recek kembali atau melihat lagi cara menjawab main idea atau topik di video kita sebelumnya. Nah, di sini kita akan juga bahas sedikit. Jadi untuk cara menjawab main idea atau topik atau juga purpose seperti yang ditanyakan nomor 1 ini, yang perlu teman-teman lakukan adalah kita harus tahu dulu tiap-tiap paragraf ini membahas apa. Tapi kan kita nggak punya waktu banyak untuk membaca keseluruhan bacaan. Maka yang kita lakukan adalah gimana caranya kita tahu main idea dari tiap-tiap paragraf tanpa kita baca semuanya. Jadi berarti kita harus membaca minimal 1 kalimat dari tiap-tiap paragraf gitu. Nah, berarti kalau untuk gampangnya biasanya kita baca kalimat pertama atau kalimat terakhir dari paragraf tersebut, baru kita tahu main idea-nya itu apa. Contoh aja kita lihat ya. Kalau di sini kita baca 1 kalimat dari tiap-tiap paragraf. The sun today is a yellow dwarf star. Oke, berarti di sini di kalimat pertamanya intinya dia mengatakan matahari saat ini itu adalah bintang yellow dwarf atau bintang bintang kerdil berwarna kuning gitu. Kita tetap bilangnya yellow dwarf star aja, mungkin pakai istilahnya lebih enak ya. Jadi katanya matahari saat ini itu berupa yellow dwarf star. Nah, kita langsung ke paragraf kedua. Nah, paragraf kedua ini kita baca kalimat pertamanya. By studying other stars, astronomers can predict what the rest of the sun's life will be like. Jadi dengan cara mempelajari bintang-bintang yang lain, para astronom itu dapat memprediksi bagaimana nantinya kehidupan mataharinya kita itu akan bagaimana gitu ke depannya. Oke. Kita lanjut lagi ke sini, ke paragraf berikutnya. Once the sun has used up its thermonuclear energy as of a giant, it will begin to shrink. Oke, katanya ketika matahari itu sudah menghabiskan energi termonuklirnya sebagai red giant, ia akan mulai mengerucut. Oke, kemudian di paragraf keempatnya, after billions of years as a white dwarf, the sun will have used up all its fuel and will have lost its heat. Oke, katanya setelah bermiliar-miliar tahun sebagai white dwarf, matahari kita itu akan sudah menghabiskan seluruh energinya dan akan kehilangan panasnya. Oke, nah sekarang setelah teman-teman merasakan tiap paragraf itu setidaknya tuh ngobrolin apa,
Nah, kita akan mengambil benang merah, teman-teman. Jadi untuk menjawab soal topik atau main idea atau purpose, itu kita akan mengambil benang merahnya apa. Nah, benang merahnya itu dia harus dibahas, intinya harus dibahas di keseluruhan bacaan. Nah, jadi akan ada apa ya namanya kriteria gitu, teman-teman, untuk yang kita sebut dengan topik itu atau main idea atau purpose itu seperti apa. Yang pertama adalah itu jangan terlalu spesifik. Kalau terlalu spesifik itu artinya dia hanya dibahas di satu paragraf saja, tapi dia tidak mencakup keseluruhan bacaan. Nah, itu terlalu spesifik. Contohnya kalau di sini misalkan Yellow Dwarf Star, nah itu tidak dibahas di keseluruhan bacaan kan. Nah, jadi itu nggak bisa jadi main topik atau main idea. Nah, kemudian jangan juga terlalu general. Nah, kalau terlalu general atau terlalu umum itu bagaimana? Misalnya ketika ini bacaannya seperti ini, terus main idenya misalkan teman-teman bilangnya perkembangan astronomi gitu, the development of misalkan astronomy in the world. Nah, itu betul sih misalnya ini ada hubungannya sama astronomi, tapi terlalu general teman-teman, karena ini nggak bahas astronomi sebenarnya, cuman bahas salah satu bagian kecil dari astronomi gitu. Jadi hati-hati kalau terlalu spesifik itu cuma ada di satu paragraf itu atau di satu bagian dalam bacaan, berarti jangan dipilih untuk main topik atau main idea atau main purpose. Terus kemudian kalau terlalu umum sehingga yang ada di sini itu hanya segelintir atau sedikit saja dari yang disebutkan, itu juga jangan. Nah, terus apalagi yaitu teman-teman harus milih yang intinya merangkum keseluruhan bacaan, harus bisa jadi benang merah dari keseluruhan bacaan. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, kesemuanya ini membahas the sun. Otomatis nanti itu ya harus ada hubungannya sama sun nih, main idenya. Tapi apanya matahari yang dibahas di sini? Lebih tepatnya yang dibahas adalah fase-fasenya matahari nantinya. Jadi kayak dari sekarang sampai ke nanti di masa yang akan datang, matahari itu akan berubah-berubah gitu. Di sini kalau di paragraf pertama tadi kita bisa lihat, pertama kalau sekarang itu Yellow Dwarf Star. Kemudian nanti intinya ketika dari mempelajari bintang yang lain, para astronom itu bisa memprediksi selanjutnya itu seperti apa. Dan di paragraf kedua ini kemudian intinya disebutkan bahwa matahari itu bagaimana gitu nantinya akan seperti apa. Dan di sini lebih banyaknya itu membahas tentang intinya jadi akan lebih panas gitu. Nah, di sini kemudian di paragraf ketiga setelah menjadi red giant dia akan menjadi white dwarf gitu. Intinya dia akan mengerucut setelah menjadi giant, itu akan mengerucut. Jadi udah fase selanjutnya. Kemudian di fase terakhir setelah lama banget jadi white dwarf, katanya nanti akan kehilangan heatnya atau kehilangan panasnya. Nah, jadi dari situ dia menjelaskan step by step proses perubahan mataharinya kita. Nah, itu yang harus dijadikan main idea atau main topik. Dan begitu pula main purpose. Nah, mana yang termasuk di situ, teman-teman? Nah, mana yang termasuk di situ? Kalau di sini kita lihat antara A, B, C, dan D. Kita lihat dulu satu-satu, kira-kira tujuan dari bacaan ini apakah? To alert the people to the dangers caused by the sun. Nah, untuk intinya membuat orang itu waspada akan bahaya dari matahari. Kemudian yang B, untuk mendiskusikan kondisi-kondisi bumi di masa yang akan datang. Yang C, untuk mempresentasikan teori tentang red giant stars. Yang D, untuk mendeskripsikan perubahan-perubahan yang akan dialami oleh matahari. Nah, kalau dari ABCD ini yang paling tepat berarti adalah yang D, teman-teman. Karena ini yang mencakup keseluruhan bacaan. Kenapa bukan yang A? Nah, kalau yang A ini untuk membuat orang waspada akan bahaya yang ini oleh matahari, ini agak terlalu tidak masuk akal karena ini tidak ada bahayanya. Bahayanya itu karena masih lama, bermiliar-miliar tahun yang akan datang baru akan berubah gitu. Karena perubahannya itu tidak langsung. Kemudian untuk yang B, to discuss conditions on Earth in the far future. Nah, kalau ini udah beda lagi, ini nggak ada sun-nya sama sekali. Ini juga bisa dibuang, teman-teman, karena yang dibahas ini harus benang merahnya, harus ada mataharinya, sedangkan ini malah kondisi di bumi. Kemudian yang C, untuk mempresentasikan teori tentang red giant stars. Nah, ini
ada nih di dalam bacaan, ada di paragraf kedua, dari paragraf ketiga tentang red giant. Nah, tapi tidak mencerminkan keseluruhan bacaan. Jadi ini terlalu spesifik teman-teman untuk yang C. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu yang D. Nah, kalau teman-teman masih bingung untuk cara menjawab main idea atau main purpose atau main topik, nanti saya berikan linknya ya di deskripsi dan juga mungkin teman-teman bisa lihat di atas ada linknya ya. Oke, nah jadi itu untuk cara menjawab purpose maupun main idea maupun topik. Oke. Jadi teman-teman intinya harus mengambil benang merah dari keseluruhan bacaan, tapi tidak perlu membaca semuanya, kita baca aja minimal satu kalimat dari tiap-tiap paragraf. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke. Nah, oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Kita lihat aja ininya di sini, nomor 2-nya kita pindah ke sini ya. Oke, kita lihat di nomor 2. The word fuel in line 1 is closest in meaning to. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang menanyakan vocabulary in context. Oke, linknya juga bisa teman-teman lihat di deskripsi untuk penjelasan lebih lengkapnya. Nah, cara menjawab vocabulary in context yang paling mudah itu adalah dengan langsung aja kita cek di konteks kalimatnya. Jadi kita masukin aja nih kata-kata ini, kata-kata di pilihan jawaban, mana yang paling masuk akal untuk menggantikan kata yang ditanyakan. Nah, hati-hati teman-teman, kata yang ditanyakan ini, kadang-kadang di sini ada maknanya tuh ada yang sama, tapi lebih dari satu. Misalnya di antara A, B, C, D ini ada yang maknanya kita tahu ya, tanpa bacaan kita tahu ada yang maknanya sama, satu atau dua atau tiga gitu. Nah, boleh teman-teman pegang itu, tapi kita tetap harus mengecek kembali ke konteks kalimatnya, karena yang ditanyakan itu bukan kata ini persamaannya apa, tapi kalau di dalam bacaan, menurut konteks kalimat, kira-kira kalau digantikan atau paling dekat itu maknanya dengan apa, gitu. Jadi hati-hati, ini bukan menanyakan sinonim plek-plek, tapi justru menanyakan secara konteksnya. Makanya yang lebih baik adalah kita menggantikan atau mensubstitute dari 1, 2, 3, 4 pilihan ini ke kalimat. Nah, untungnya teman-teman, ini line-nya udah ada. Nah, jadi kita langsung aja lihat ke line ke-1. Nah, di sini di line ke-1 kalimatnya kita baca satu kalimat penuh ya. Dari line ke-1 ini berarti sampai line ke-3 nih kalimatnya. Katanya, oke kita perbesar sedikit. It is fueled by thermonuclear reactions near its center that convert hydrogen to helium. Jadi matahari, ini kan tadi lagi ngobrol matahari ya. Matahari ini it is fueled. Nah, ini kita masukin aja nanti satu persatu. Oleh it is fueled, foodnya kita nggak usah artikan dulu. Jadi ini di fueled oleh thermonuclear reactions dekat dengan senternya matahari yang mengubah hidrogen menjadi helium gitu. Jadi matahari zaman sekarang ini di fueled-nya itu oleh thermonuclear reaction yang dekat dengan intinya matahari yang akhirnya dia itu mengkonversi hidrogen menjadi helium dan itu akhirnya menjadi energinya. Nah, di sini fueled-nya kira-kira kalau digantikan, apakah enaknya digantikan oleh powered, bombarded, created, atau propelled? Oke, kita masukkan aja. Kalau powered berarti ini it is powered by thermonuclear reactions. Masuk ya. Jadi ditenagainya atau dikasih energinya itu oleh thermonuclear reactions masih masuk. Oke, kita lanjut ke yang B, bombarded. It is bombarded by thermonuclear reactions. Dibombardir oleh thermonuclear reaction. Sebetulnya masih masuk, tapi jadi konotasinya tuh kayak negatif. Jadi kayak bukan dikasih energi gitu, tapi malah kayak seperti dihancurkan gitu. Kemudian selanjutnya, it is berarti created, kita masukkan, it is created by thermonuclear reactions. Berarti mataharinya itu dibuat oleh, jadi kalau ini jadinya kayak matahari itu dikreasi atau dibuat oleh thermonuclear reactions gitu. Jadi ini malah kurang masuk jawabannya. Kalau dengan fueled kayak nggak sama. Kemudian propelled.
Oke, it is propelled by thermonuclear reaction. Propelled itu kayak kayak baling-baling gitu, berputar. Hampir mirip sama bombardir, jadi bisa tapi tidak masuk ke esensinya. Esensinya itu kayak dikasih energi kan, di field ini kan. Nah, makanya yang paling tepat itu adalah yang powered gitu jawabannya, teman-teman. Untuk yang nomor 2. Oke. Jadi teman-teman nanti untuk menjawab soal vocabulary in context bisa cek juga di video-video kita sebelumnya, itu ada cara menjawab yang lebih step by step dan juga contoh yang lebih banyak ya teman-teman. Nah sekarang kita lanjut dulu ke soal nomor 3. The word state in line 3 is closest in meaning to, ini juga pertanyaan vocabulary in context. Nah kata state atau kondisi, kata state ini di line ketiga itu paling dekat maknanya dengan mana? Nah, state-nya kita sebetulnya state itu yang paling dekat di sini dari shape, bentuk, condition, kondisi, location, lokasi, dan size, ukuran itu yang paling dekat dengan kata condition. Nah, cuman kita nggak tahu bener nggak kalau dimasukkan ke konteksnya itu masuk gitu. Makanya kita lihat di line ketiga. Nah, line ketiga berarti ada di sini ya. Untuk kata state-nya yang ini, kita baca kalimatnya dari awal. The sun has existed in its present state for about 4,600,000,000 years and is thousands of times larger than the earth. Oke, jadi intinya dari kalimat ini, intinya dia sebutkan bahwa matahari itu sudah berada di kondisinya atau di kondisi sekarang itu sudah ada 4.600.000.000 tahun dan ukurannya itu ribuan kali lebih besar daripada bumi gitu. Nah, jadi teman-teman di sini jawaban yang paling tepat itu condition ya. Jadi kalau misalnya kita masukkan untuk yang shape, location sama size ke sini, sebetulnya kalau mau dimaknakan ya bisa-bisa saja, tapi kalau secara konteks yang paling masuk itu adalah yang condition. Oke, kita lanjutkan lagi ya untuk soal nomor 4. Oke, nah soal nomor 4. Ini ya, it can be inferred from the passage that the sun. Oke, teman-teman, untuk soal nomor 4 ini, cirinya di sini ada kata inferred. Ketika teman-teman menemukan kata inferred, inference, inferred, atau conclusion, atau imply, atau mungkin kata-kata yang bermakna mungkin dalam bahasa Indonesia, seperti kalau bahasa Inggrisnya mungkin itu ada probably, misalnya, atau most likely, maybe, might. Nah, ketika di dalam pertanyaan ada kata-kata seperti itu, jadi kata-katanya itu imply, infer, infer itu kan artinya kayak, intinya makna yang tersirat, imply sama infer itu. Kalau untuk yang maybe, might, possibly, probably, itu kan artinya mungkin. Jadi ini tuh bukan menanyakan hal yang secara langsung disebutkan di dalam bacaan, tapi dia ingin kita menyimpulkan, ingin kita mengambil makna tersiratnya. Kira-kira kalau dari hal yang disebutkan di dalam bacaan, kita ambil kesimpulan atau kita ambil makna tersiratnya itu bagaimana? Nah, cara menjawabnya adalah teman-teman cek aja, di sini biasanya suka ada keywords atau kata kunci setelah prolog. Ini kan prolog pertanyaannya sampai sini. Oke, intinya dapat disiratkan dari dalam bacaan bahwa, nah sampai sini ini adalah prolog pertanyaannya. Nah di sini kita akan mulai kata kuncinya. Biasanya kata kuncinya itu lebih panjang, teman-teman. Kata-kata kuncinya itu biasanya lebih panjang. Kebetulan ini sangat pendek, yaitu the sun. Sehingga teman-teman mungkin akan bingung, ini carinya di soal itu, carinya soal di bacaan itu di mana? Nah, sebetulnya untuk di bacaan itu teman-teman itu dapat langsung mengecek di setelah atau di kalimat yang sama dengan yang nomor sebelumnya. Nah, jadi teman-teman mungkin sudah dapat merasakan ya, dan mungkin juga sudah tahu dari pengalaman mengerjakan soal reading, bahwa selain pertanyaan-pertanyaan umum seperti main idea, purpose, dan lain-lain, untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik, itu dia berurutan teman-teman, dia akan berurutan. Oke, contohnya nomor 2 ini kan ada di line 1 nih, nomor 3 itu ada di line ketiga.
Nah, kemudian nomor 4 ini teman-teman, ini nomor 4 nggak akan langsung ada di line ke-20 misalnya, tapi dia akan berurutan, akan dekat dengan nomor ke sebelumnya atau akan dekat juga dengan nomor setelahnya gitu, jadi nggak akan loncat gitu teman-teman. Nah, maka untuk yang nomor 4 ini, meskipun tidak ada kata kunci yang signifikan, kita bisa merasakan bahwa ini informasinya akan kita dapatkan di sekitaran tadi deket yang nomor 3 gitu. Nah, jadi di sini mungkin kita bisa lihat di pilihan jawabannya, is approximately halfway through its life as a yellow dwarf. Kurang lebih sekitar setengah jalan gitu dari kehidupannya sebagai yellow dwarf. Kemudian yang B, has been in existence for 10 billion years, sudah ada sejak sudah ada selama 10 miliar tahun. Kemudian yang C, is rapidly changing in size and brightness. Pokoknya si sun ini katanya berubah-berubah terus secara cepat ukuran dan brightness-nya, kecerahannya. Kemudian yang D, will continue as a yellow dwarf for another 10 billion years. Akan lanjut dan terus menjadi yellow dwarf selama 10 miliar tahun lagi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini benar di sini ada hubungannya sama yellow dwarf ya, berarti usianya sebagai yellow dwarf. Nah, berarti kita cek di kalimat yang sama yang tadi kita baca, karena di situ ada yang billion kan tadi kita sempat baca ya. Nah, berarti kita baca lagi di sini. Nanti kita baca juga ke kalimat setelahnya karena mungkin masih di sekitar itu. Oke, kita baca dulu. Jadi katanya tadi ya, matahari itu sudah eksis atau sudah ada di kondisinya sekarang, atau berarti di kondisi dia sebagai yellow dwarf itu sudah menjalaninya selama 4 miliar 600 juta tahun. Nah, terus kita lihat di kalimat setelahnya, by studying other stars, astronomers can predict what the rest of sun's life will be like. Yang tadi ya, intinya bisa memprediksikan nantinya akan seperti apa. Nah, about 5 billion years from now, nah 5 miliar tahun dari sekarang, the core of the sun will shrink and become hotter, baru akan berubah intinya. Jadi the core of the sun, inti dari mataharinya itu akan mengerucut dan akan menjadi panas. Nah, baru ini akan berubah gitu. Jadi sekarang nih matahari itu sudah menjadi yellow dwarf star udah 4 miliar 600 juta tahun. Nah, nanti 5 miliar tahun lagi itu akan berubah menjadi yang lain gitu, akan shrink dan jadi hotter. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan jawabannya nih teman-teman. Kita harus simpulin jawabannya karena nggak disebutin secara langsung. Namanya inference question, itu biasanya kita harus ada proses reasoningnya gitu. Nah, jadi kalau yang pertama, yang A dulu ya, berarti sekarang itu ya kurang lebih setengah jalan sebagai yellow dwarf. Kalau nanti 5 miliar tahun lagi itu bakalan berubah dan sekarang sudah menjadi yellow dwarf itu 4 miliar 600 juta tahun, berarti ini masuk akal nih yang A nih teman-teman. Karena berarti kemungkinan sebagai yellow dwarf-nya itu sekitar 10 miliar tahun kan, dan sekarang itu kurang lebih ya udah setengah jalan jadi yellow dwarf-nya gitu. Jadi yang A ini bisa menjadi jawabannya. Tapi kita cek dulu yang B ya. Yang B, has been in existence for 10 billion years. Ini enggak ya. Oke, yang C katanya berubah-ubah cepat sekali, rapid itu artinya cepat. Jadi berubahnya cepat, baik itu ukurannya maupun kecerahannya. Nah, ini salah berarti teman-teman ya, karena kalau tadi kita membaca sekilas dari nomor-nomor sebelumnya, perubahannya itu nggak langsung gitu. Jadi kayak baru berjuta-juta, ratus juta tahun, bermiliar-miliar tahun baru berubah ukurannya maupun kecerahannya. Otomatis yang C jadinya faktanya jadi nggak sama yang dibacaan. Yang D, will continue as a yellow dwarf for another 10 billion years. Nah, untuk yang D ini udah jelas salah juga, karena tadi katanya 5 miliar lagi bakalan berubah gitu, 5 miliar tahun lagi. Jadi jawaban yang paling tepat berarti yang A. Oke, jadi teman-teman nanti cek juga cara jawab inference question yang lebih lengkap dan contoh-contoh yang lainnya di video kita sebelum-sebelumnya ya. Oke, nah itu nomor 4. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Oke, katanya what will probably be the first stage of change as the sun become a red giant. Oke. Apa kemungkinan yang akan menjadi stage atau tahap pertama perubahan dari matahari
ketika mau berubah jadi red giant. Nah, ini juga akan ada di deket-deket sama yang tadi kita baca ya. Nah, tadi kita udah baca nih, di sini katanya ini mulai perubahannya itu di sini kan. Nanti setelah 5 miliar tahun, si yellow dwarf star-nya Sun itu akan berubah. Pertamanya, the Sun itu akan ngapain? Akan shrink and become hotter. Baru setelah mengerucut dan menjadi panas, si surface-nya, the surface temperature will fall. Di temperatur di surface atau di permukaannya itu akan turun. Dari situ dulu. Kan yang kita cari adalah berarti tahap pertamanya itu yang pertama si Sun-nya ini bakalan shrink and become hotter. Nah, kita cari nih di jawaban, the first stage-nya mana yang tersebut gitu. Jadi safe shape-nya atau ukurannya akan mengerucut, kemudian bukan Sun-nya, the core-nya ya, the core of the Sun-nya itu akan mengerucut dan akan menjadi hotter. Oke, kita cek ya. Oke, yang A, its core will cool off and use less fuel. Ini berarti udah salah ya, katanya kebalikannya berarti malah bukan memanas, malah jadi mendingin. Yang B, its surface will become hotter and shrink. Nah, di sini kita tahu tadi yang hotter and shrink itu bukan surface-nya, tapi core-nya. Justru surface-nya itu tadi akan menjadi temperaturnya akan turun, berarti akan menjadi lebih dingin gitu. Jadi yang B juga salah. Yang C, it will throw off huge amount of gases. Akan intinya mengeluarkan jumlah gas yang sangat banyak. Oke, nah ini tidak disebutkan menjadi awal stage-nya. Kalau di sini, jadi kita nggak pilih terlalu, tidak disebutkan menjadi awal stage dari red giant. Oke, kemudian yang D, its center will grow smaller and hotter. Nah, tengahnya atau intinya itu akan menjadi lebih kecil dan lebih panas. Oke, nah jadi teman-teman jawabannya itu yang D. Nah, hati-hati ya, jadi untuk di pertanyaan-pertanyaan reading itu, kadang kata-katanya itu suka diganti, pakai sinonimnya atau pakai kata yang maknanya sama. Nah, kalau tadi dia menggunakan kata core, di sini dia pakainya center, jadi intinya atau tengahnya. Kemudian kalau tadi di sini dia menggunakan kata the core of the Sun, itu kan berarti kan inti jadi center tadi. Terus dia menggunakan kata shrink, intinya itu akan shrink itu kan mengerucut. Di sini mengerucutnya itu diganti menjadi kata grow smaller, akan semakin kecil. Kemudian and hotter, jadi lebih panas. Hotternya itu sama. Oke, jadi jawabannya itu adalah yang delta, gitu teman-teman. Oke, nah yang nomor 5 ini juga masuk pertanyaan inference question. Kita dia nggak nyebutin nih secara langsung di dalam bacaan bahwa ini adalah step pertama star menjadi red giant, tapi kita bisa nyimpulin karena itu yang disebutin di awal, itu adalah stage pertamanya atau tahap pertama lah gitu yang akan dilalui oleh Sun ketika berubah menjadi red giant dari yellow dwarf star gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang D. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 6. When the Sun becomes a red giant, what will conditions be like on Earth? Oke, nah ketika matahari itu berubah menjadi red giant, kondisi di bumi itu akan seperti apa? Oke teman-teman, nomor 6 ini masuk kategorinya itu namanya specific question. Jadi specific question itu adalah pertanyaan yang menanyakan hal yang spesifik ada di dalam bacaan. Cirinya apa? Cirinya biasanya dia menggunakan kata tanya di awalnya. Misalnya when, where, jadi kayak kapan, di mana, siapa. Nah, kemudian bisa juga kalau nggak pakai pertanyaan kata tanya seperti itu, bisa juga bentuknya diawali oleh kata-kata according to the passage. The passage indicates that, gitu. Jadi intinya menanyakan hal yang spesifik aja di dalam bacaan. Nah, karena ini menanyakan hal yang spesifik ada di dalam bacaan, teman-teman tinggal cari kata kuncinya nih di pertanyaannya. Nah, berarti ini kan ada ketika matahari berubah menjadi red giant, kondisi di bumi itu seperti apa? Cari di dalam bacaan yang berhubungan sama itu, berhubungan dengan kondisi di bumi ketika matahari itu berubah menjadi red giant. Itu pasti akan ketemu teman-teman, dan nggak akan jauh dari yang tadi nomor sebelumnya. Nah, berarti kan kita di sini cari yang ada hubungannya sama bumi. Nah, tadi kan kita sampai sini.
Nah, dari sini sampai sini ke bawah yang ada hubungannya sama bumi itu di sini berarti ya ada data on the earth. Oke, ketika sudah ketemu teman-teman, sudah di scanning dan ketemu, kita baca satu kalimat tersebut secara utuh dan pahami. Oke, sekarang kita baca. Temperatures on earth will become too hot for life to exist. Jadi ketika the sun jadi red giant, itu temperatur di bumi itu akan menjadi sangat panas, jadi terlalu panas untuk bisa ada kehidupan. Jadi nggak akan ada kehidupan lagi saat itu, tapi itu masih lama sekali ya teman-teman. Nah, jadi kita akan lihat mana yang mengindikasikan hal itu. Oke, di antara A, B, C, D. Yang A, its atmosphere will freeze and become solid. Oke, yang B, it will be enveloped in the expanding surface of the sun. Oke, jadi kalau yang A ini atmosfernya katanya akan membeku dan akan menjadi padat. Kalau yang B ini katanya jadi si buminya itu akan kayak diselimuti oleh permukaan matahari yang makin melebar atau makin meluas. Kemudian yang C, it will become too hot for life to exist, akan menjadi sangat terlalu panas untuk kehidupan bisa ada. Kemudian yang D, it will be nearly destroyed by nova explosions. Oke, dari A, B, C, D kita udah tahu ya jawabannya. Yang C yang udah jelas di sini disebutkan di dalam bacaan gitu. Nah, jadi teman-teman itu cara menjawab soal reading. Intinya teman-teman harus selalu kembali ke bacaan. Jangan pakai common sense atau jangan pakai ilmu yang sudah kita tahu sebelumnya untuk dimasukkan ke dalam pertanyaan ini, karena biasanya yang paling penting itu adalah harus nyambung aja sama bacaannya gitu. Kita nggak tahu yang A, B, dan D ini kan bisa jadi yang kalau teman-teman punya informasinya nanti akan kekecoh gitu. Tapi karena kita pakai patokan dari bacaan, kita nggak akan kekecoh sama yang lain-lain yang disebutkan. Karena kalau menurut bacaan, setelah matahari menjadi red giant, yang akan terjadi itu adalah yang C. Jadi teman-teman bisa lebih yakin jawabnya, karena ngacunya atau mengacunya itu ke bacaan. Oke, nanti dicek lagi ya tentang specific question, cara menjawabnya saya akan kasih linknya di deskripsi ya. Kemudian yang nomor 7. Nomor 7, as a white dwarf, the sun will be. Oke, sebagai white dwarf itu matahari akan bagaimana? Nah, ini juga sama teman-teman, ini juga masuknya specific question. Taunya dari mana? Ya, karena ini menanyakan hal yang spesifik, sama seperti yang nomor 6. Nah, ini nggak ada prolognya, tapi udah jelas dia menanyakan hal yang spesifik, yaitu ketika sun menjadi white dwarf, itu sun akan bagaimana? Nah, itu tinggal lanjutin aja yang tadi. Ini kan kita tadi sampai sini nih. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Yang dari sini berarti yang mulai ada dwarf star itu akan dari mana? Berarti kan di sini. Dari sini kita baca aja ya. Mana sih mulai ada white dwarf dari sini nih. After it shrinks to the size of the earth, it will become a white dwarf star. Jadi ini masih belum ada jawabannya di sini, intinya baru ngasih tahu ketika matahari itu udah segede bumi, nanti dia akan namanya akan jadi jenisnya itu akan berubah menjadi white dwarf star. Nah, baru di sini the sun may throw off huge amounts of gases in violent eruptions called nova explosions. Oke, nah tadi ini kalau di bacaan sebelumnya kan ini dijadikan mengecoh ya, padahal ini belum ngobrolin tentang white dwarf, baru ngobrolin tentang kondisi ketika red giant. Nah itu biasanya juga suka jadi distraktor ya teman-teman, jadi fakta-fakta yang ada di dalam bacaan tetapi bukan untuk hal yang ditanyakan gitu. Nah sekarang untuk hal yang ditanyakan nih, kira-kira yang mana jawabannya? Oke, berarti dari sini ya mulainya ya. Intinya pas jadi dwarf star itu, si sun itu dia akan menjadi sebesar bumi. Kemudian setelah itu si sunnya akan mengeluarkan, intinya akan secara kayak erupsi secara violent lah, yang isinya banyak gas, dan nanti disebutnya nova explosions gitu. Jadi kayak ada explosions seperti itu.
Nah, berarti dari dua kalimat tadi kita bisa cari nih jawabannya kira-kira ketika jadi white dwarf sign-nya itu apa, the sun-nya akan bagaimana. Yang A, the same size as the planet Mercury. Nah, berarti ini salah ya, karena tadi yang disamakannya itu dengan planet bumi, berarti yang A salah. Yang B, thousands of times smaller than it is today. Nah, kalau yang ini bisa jadi betul. Karena kalau sekarang nih, sekarang sun itu sama bumi itu perbandingannya sebagaimana. Nah, tadi kita sebenarnya udah ketemu nih perbandingan sun sama bumi itu ada di sini. Tadi kita udah sempat baca, ada di paragraf pertama. Jadi kalau sekarang itu katanya matahari itu ada thousands of times larger than the earth. Karena kita udah tahu perbandingannya sekarang itu dia ribuan kali lipat lebih besar daripada bumi, artinya ketika dia jadi white dwarf star dan dia itu menjadi sebesar bumi, dia itu menjadi ribuan kali lipat lebih kecil, teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah yang B. Nah, jadi teman-teman harus bisa reasoningnya harus bagus sekali untuk menjawab nomor 7 ini. Tapi kita juga bisa menjawabnya atau bisa mengeliminasi dari jawaban yang udah jelas salah juga sih. Yang A kan udah pasti salah. Yang C, around 33 million miles in diameter. Oke. Nah, ini nah, ini bukan ya, teman-teman. Nah, diameter ini ya di sini ada, betul, di sini ada 35 million miles. Itu hati-hati seperti tadi. Ketika ada cuplikan yang ada di bacaan yang dijadikan distraktor atau pengecoh karena ada di bacaan sih, tapi bukan lagi ngobrolin ini yang ditanyain. Nah, jadi yang di sini yang 35 mil itu adalah the outer regions of the sun. Jadi bagian luarnya matahari itu akan expand sejauh 35 million miles, yaitu sejauh Merkuri. Jadi akan expand-nya. Jadi ini bukan lagi ngobrolin diameter gitu. Udah jelas berarti yang C ini salah. Nah, itu pengecoh juga, teman-teman. Karena ini ada nih di bacaan, tapi ini nggak lagi ngobrolin diameternya matahari. Tapi lagi ngobrolin di outer region, region yang terluar dari matahari itu akan membengkak atau mengembangnya itu sejauh itu gitu. Jadi hati-hati ya. Oke, yang D, cold and dark. Oke, apakah cold and dark? Kalau di sini karena di sini nggak disebutin sih apakah kalau sebagai white dwarf itu dia akan cold and dark atau enggak, tapi karena dia lagi violent banget, lagi ngeluarin erupsi, kemungkinan enggak cold and dark ya. Nah, di sini yang cold and dark itu ada di paragraf terakhir ketika sudah menjadi black dwarf. Jadi yang D ini juga salah karena bukan buat white dwarf, tapi ini untuk black dwarf, untuk nanti yang terakhir. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, teman-teman. Itu yang nomor 7 ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke nomor 8. Untuk yang nomor 8, pertanyaannya, according to the passage, which of the following best describes the sequence of stages that the sun will probably pass through? Nah, sampai dengan titik ini, teman-teman pasti udah tahu nih, awalnya sun itu gimana. Karena tadi kita udah mengerjakan beberapa soal, dan jadinya kita dapat bayangan apa dulu yang terjadi pada matahari. Yang jelas pertama berarti kan yellow dwarf, itu yang kita hadapi sekarang. Kalau tadi kita lihat, yang kedua itu adalah red giant. Nah, berarti yang ini udah jelas salah ya, karena harusnya red giant dulu, baru kemudian white dwarf, baru kemudian black dwarf. Gitu. Jadi ini nggak perlu, bahkan teman-teman nggak perlu lihat lagi, itu udah bisa jawab yang 8 setelah kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Oke, dan ini juga bisa dicek di sini di bacaan, itu ada di setiap paragraf. Jadi paragraf pertama fokusnya di yellow dwarf, paragraf kedua fokusnya di red giant, paragraf ketiga fokusnya di white dwarf, dan paragraf keempat fokusnya adalah di setelah white dwarf berarti ada di black dwarf gitu. Oke, sekarang kita lihat nomor 9. Nomor 9, the phrase throw off in line 17 is closest in meaning to, ini pertanyaan vocabulary lagi, teman-teman. Oke, kata throw off di line ke-17. Oke, throw off di line ke-17 itu berarti yang ini ya. The sun may throw off huge amounts of gases. Oke, throw off di sini maksudnya adalah mengeluarkan, kayak menghempaskan, menghembuskan, mengeluarkan sejumlah gas-gas
yang banyak gitu, dan kemudian erupsi gitu. Nah, berarti kira-kira yang mengeluarkan atau menghempaskan itu antara A, B, C, D itu yang mana? Kalau eject itu mengeluarkan, betul. Burn up itu membakar, convert itu mengubah, let in itu memasukkan. Jadi yang paling pas kalau ini throw off-nya masuknya eject ya, teman-teman. Kemudian nomor 10, the word there in line 23 reverse to. Oke, nah ini teman-teman bukan pertanyaan vocabulary in context lagi, beda ya. Kalau vocabulary in context itu dia menanyakan makna yang dekat dengan yang ditanyakan. Kalau ini yang ada kata reverse to ini namanya reference questions. Nah, reference question ini teman-teman bisa cek juga, udah ada videonya untuk penjelasan bagaimana cara menjawabnya yang lebih lengkap. Nah, intinya dia itu menanyakan tempat kembalinya ini, kata yang ditanyakannya. Kalau there ini maksudnya di line ketiga itu merujuk atau mengacunya kemana. Nah, cara menjawab reference question, teman-teman, sama dengan yang sebelumnya, kita akan cari dulu ini ada di mana di dalam bacaan, lainnya kan udah ada. Kita baca kalimat tersebut dan juga kalau nggak ketemu nih dari kalimat tersebut, kita baca kalimat sebelumnya. Gitu. Jadi kalau reference question itu, misalnya biasanya kata yang ditanyakannya tuh banyak sih, kadang yang paling sering itu kata they. Misalnya the word they di line berapa refers to, kata they itu kembali ke siapa sih atau ke apa sih gitu. Nah, untuk cara menjawabnya, itu ya teman-teman cari kata they-nya itu ada di mana, baca kalimat itu dengan seksama. Kalau nggak ketemu di kalimat tersebut, baca kalimat sebelumnya. Biasanya ada di situ. Gitu. Jadi jangan cari tempat kembalinya itu ke tempat yang jauh gitu. Kalau di pilihan jawabannya itu ada, tapi jauh banget di paragraf yang beda 2 paragraf, udah jelas bukan jawabannya. Karena kalau reference question itu kan merujuk atau mengacu. Itu ya paling jauh kalimat sebelumnya gitu. Kalau nggak kalimat tersebut, kalimat sebelumnya. Jadi teman-teman tinggal cek aja di kalimat tersebut dan kalimat sebelumnya. Nah, berarti kita lihat there-nya ya, di line ke-23. Oke. Nah, ini ada mana? Di sini ya, yang kalimat terakhir. If any atmosphere remains there, it will have frozen onto the Earth's surface. Oke, kalau dari sini doang kayaknya masih kurang ya. Kita berarti baca dari kalimat sebelumnya. After the sun has become a black dwarf. Oke, ketika matahari telah menjadi black dwarf, the earth will be dark and cold. Jadi, bumi itu akan menjadi gelap dan dingin. If any atmosphere remains there, jika masih ada atmosfer yang tertinggal di sana, di bumi itu maksudnya, atmosfer tersebut akan frozen dan akan frozen dan akan turun ke surface-nya bumi gitu. Jadi di sini there-nya itu baliknya ya ke bumi, teman-teman. Ini lagi ngobrolin bumi kan. Oke, jadi jawabannya itu berarti bumi ya. Bumi itu mana? Antara A, B, C, dan D berarti jawabannya A, our own planet. Nah, itu juga ya teman-teman tadi udah dikasih tahu ya. Jadi jawabannya itu kadang nggak pakai kata-kata yang sama. Kayak tadi core jadinya center. Ini Earth jadinya our own planet gitu. Gak apa-apa, yang penting maknanya atau esensinya sama. Oke, sekarang kita lanjut nomor 11. Which of the following best describes the tone of the passage? Oke, nah teman-teman, ini adalah jenis pertanyaan yang menanyakan tone. Nah, tone di sini bukan menanyakan nada suara atau lagu gitu ya, tapi lebih ke suasananya atau emosinya atau feeling dari bacaan ini tuh seperti apa. Oke, nah teman-teman, yang namanya tone atau yang namanya feel atau suasana itu akan terbagi secara umum itu menjadi 3, teman-teman. Yang pertama itu adalah yang netral. Netral itu berarti tidak ada emosinya. Jadi kalau nggak ada emosinya itu contohnya ketika teman-teman baca textbook atau baca artikel ilmiah atau baca jurnal, itu kan kita bacanya tanpa emosi, yang nulisnya juga tanpa emosi gitu. Jadi hanya membeberkan fakta-fakta atau hanya menjelaskan sesuatu, menuturkan sesuatu, itu namanya netral. Nah, kemudian ada juga yang ketika kita membacanya, kita merasakan emosi positif, karena penulisnya itu menulisnya dengan nada yang positif. Ada juga yang negatif, teman-teman. Jadi netral, positif, sama negatif. Nah, kalau negatif itu penulisnya memasukkan hal-hal yang membuat kita jadi merasakan hal itu menjadi negatif. Contoh nih,
Kalau yang netral itu ya tadi ya udah disebutin ya, contohnya kayak kita baca artikel yang menjelaskan sesuatu gitu, jadi nggak ada emosinya. Dan memang mostly atau kebanyakan bacaan di soal TOEFL maupun bacaan di soal TOEFL lah terutama itu kebanyakan ya netral. Tapi ada juga beberapa yang ada emosi penulisnya, baik itu positif maupun negatif. Positif itu contohnya seperti ketika misalnya bisa kerasa ada admiring gitu, kayak ketika menuliskan misalnya contohnya penulisnya itu menuliskan tentang George Washington, terus dia itu memuji-muji George Washington, pokoknya intinya seperti sangat-sangat mengidolakan. Nah berarti itu ada emosinya itu emosi positif. Teman-teman bisa pilih admiring, bisa pilih misalnya idolizing misalkan, atau misalkan amazement. Jadi pokoknya hal-hal yang positif yang membuat itu menjadi seperti mengidolakan atau menyukai sesuatu gitu. Oke, atau misalnya bisa juga passionate, menggebu-gebu gitu. Atau bisa juga ada artikel yang kayak anekdot lucu, itu juga bisa berarti humoris gitu. Nanti cari aja yang ada hubungannya sama humor atau comical dan lain sebagainya. Itu positif. Kalau negatif itu contohnya kayak misalnya critical. Jadi dia mengkritik misalnya atau sedih gitu. Jadi dia tuh lagi sedih karena misalkan deforestation itu terjadi banyak di banyak negara gitu. Misalkan hutan itu semakin sedikit dari waktu ke waktu. Terus ininya ketika baca kita tuh menjadi kayak sedih dan depresi gitu misalkan. Nah itu berarti nadanya itu berarti emosinya sad atau misalkan worried gitu dan lain sebagainya. Karena tiap bacaan pasti kan beda-beda ya. Jadi ini tidak ada bakunya. Intinya pasti akan masuk ke 3 kategori, yaitu netral, positif, atau negatif. Tapi nanti kata-kata yang dipakai di pilihan jawaban itu beda-beda. Nah, kalau yang netral itu biasanya kata-katanya contohnya nggak mesti netral gitu. Bisa juga bentuknya tuh kayak kalau teman-teman ketemu kata-kata objektif itu kan juga netral. Atau faktual, atau informatif misalnya, atau explanatory. Pokoknya yang netral-netral berarti gitu. Atau misalnya kalau yang positif itu tadi misalnya admiring, passionate, happy, comical gitu. Nah, kalau yang negatif kadang kita bisa lihat dari pilihan jawabannya, misalnya ada disappointed, worried, envy, misalnya jealous gitu. Nah, itu berarti itu negatif. Jadi teman-teman bisa rasakan sendiri aja. Nah, karena ini kita sudah baca ya dari tadi udah merasakan dari nomor 1 sampai 10, apakah ada emosi tertentu dari penulisnya? Kita nggak merasakan itu ya. Jadi kita cuma merasakan netral aja gitu. Jadi dia si penulisnya intinya menjelaskan satu persatu proses perubahan matahari gitu. Jadi kalau menurut bacaan yang paling tepat berarti jawabannya adalah yang netral, berarti yang objektif, yang delta. Kalau alarm ini negatif ya, masuknya kayak khawatir gitu. Padahal di sini nggak ada kekhawatiran karena perubahannya juga masih lama. Kemudian pesimistik artinya dia nggak yakin bakalan kejadian yang dia omongin gitu. Kemudian kalau komik itu lucu, di sini nggak ada yang mengindikasikan lucu, jadi jawabannya yang tone-nya itu objektif gitu teman-teman. Nah, jadi untuk part pertama ini teman-teman tadi sudah belajar atau sudah kita bahas dari nomor 1 sampai 11 untuk bacaan ini ya tentang perubahan matahari. Nah, teman-teman mungkin bisa menyimpulkan sedikit nih dari sini gitu, dari menjawab satu bacaan ini dari nomor 1 sampai 11 beberapa poin, yaitu diantaranya yang pertama bahwa teman-teman itu untuk pertanyaan-pertanyaan tertentu yang terutama yang spesifik, yang yang tidak menanyakan hal yang umum seperti topik, purpose dan lain-lain, itu akan berurutan teman-teman. Jadi itu akan mempermudah teman-teman ketika mencari atau scanning di dalam bacaan gitu. Yang kedua, poin yang kedua, di dalam pilihan jawaban dan di dalam bacaan itu kadang-kadang tidak menggunakan kata-kata yang sama. Jadi kadang dia menggunakan sinonimnya gitu. Jadi ketika mencari jawaban yang benar, teman-teman harus tahu juga makna atau esensinya gitu. Jangan cari kata-katanya sama, tapi ternyata kalau dibaca sekilas kayak sama, tapi kalau diartikan beda gitu. Terus kemudian yang ketiga, distraktor. Distraktor itu pengecoh. Pengecoh itu sering kali kelihatan seperti benar karena ada di dalam bacaan.
Tapi itu untuk fakta hal yang lain, bukan yang ditanyakan. Gitu, itu juga harus dicek recheck lagi ke dalam bacaan. Gitu. Jadi sementara itu dulu, mungkin nanti kita akan lanjut lagi di part kedua. Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Dan jika masih kurang jelas karena terlalu cepat mungkin menjelaskannya, teman-teman bisa cek juga di playlist kita tentang reading. Itu kita sudah membuatkan video pembelajaran untuk cara menjawab tiap-tiap jenis soal TOEFL gitu, teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat dari yang tadi kita pelajari, mana soal-soal yang sering muncul, mana yang agak jarang muncul. Di sini kalau kita lihat yang paling sering muncul itu vocabulary, inference question, sama specific question. Untuk soal yang seperti tone atau purpose itu paling hanya muncul 1 kali saja. Mungkin itu dulu ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye, terima kasih.